Hai hai hai, gak kerasa sudah hari Sabtu nih teman-teman. Itu artinya ini anime baru terakhir yang akan aku share ke kalian. Soalnya waktu itu kan aku mulainya hari Minggu. Anime yang akan aku share ini agak berbeda dari anime-anime sebelumnya. Soalnya di awal cerita, kita sama sekali tidak disuguhkan kehebatan si karakter utama. Malah kita diberikan gambaran tentang lemahnya dia. Tapi tetap masih berhubungan dengan sihir dan kekuatan fisik kok. Selain action dan adventure, anime ini juga menyungsung genre fantasi dan komedi loh. Wah, seru nih. Gimana, udah penasaran belum sama jalan ceritanya? Daripada lama-lama, yuk langsung masuk ke jalan ceritanya. Ini dia Mahotsukai Reimeki. Dikisahkan pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki bernama Sable sedang duduk kebingungan seperti orang linglung. Tak lama ada seorang wanita datang menghampiri lalu berkata, "Kamu punya mata yang sama denganku." Kemudian wanita itu membawa Sable ke dunia yang katanya cocok untuk orang seperti dia. Tak terasa 3 tahun sudah berlalu. Sable sekarang sedang menempuh pendidikan di Akademi Sihir. Akan tetapi dia mengalami kesulitan di sini. Terbukti dengan dipanggilnya ia ke ruang kepala akademi karena punya nilai paling rendah. Karena kepanggilannya ini ditempel di papan pengumuman, sontak membuat satu akademi tahu kalau ia dipanggil kepala akademi hingga menduga Sable akan dikeluarkan dari sini. Dengan wajah murung, Sable menuju ruangan kepala sekolah. Akan tetapi, di depan ruangan beliau ada seorang wanita yang sedang berusaha memaksa untuk diizinkan masuk ke dalam. Dan saat tahu Sable akan masuk, si wanita langsung merasa ia bisa memanfaatkan situasi itu. Sable biar gini-gini anaknya nggak sembarangan juga loh. Dia tahu kalau dia nggak boleh membiarkan wanita itu ikut masuk bersamanya. Alhasil wanita itu jadi maksa si Sable. Nah, pas banget ketika wanita itu melayangkan tongkat pedangnya, datang pelayan akademi yang langsung menghentikan dia. Akhirnya kita tahu juga nama wanita ini. Ia bernama Rox Kristase. Nggak pakai babi, Bu. Mereka berdua langsung bertarung. Di sini pelayan akademi yang menang. Ia berhasil menjatuhkan senjata Rox. Saat senjata itu jatuh, tak lama keluar cairan kental hitam kemudian menghilang begitu saja. Karena melihat senjatanya jatuh, Sable refleks dong mau ngambil. Namun sebelum ia menyentuhnya, dengan cepat pelayan akademi yang bernama Holdem menghentikan Sable kemudian ia menendang jauh tongkat itu. Rox Kristase yang melihat senjatanya diperlakukan seperti itu jelas histeris. Rupanya senjata itu ada namanya loh teman-teman. Namanya adalah Ludens. Karena mereka berdua ini membuat keributan, alhasil kepala akademi yang dipanggil Albus datang membuka pintu. Ia kaget dong saat tahu ada Rox Kristase di sini. Lalu dengan spontan bertanya, bagaimana caranya si Rox Kristase bisa menyusup kemari? Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya dipersilahkan masuk. Ya ampun, Rox Kristase sama Holdem masih ribut juga. Sekarang ributnya gara-gara Holdem gak menjamu Rox dengan cemilan. Di sini Albus tidak memperdulikan mereka, ia fokus ke Sable. Pemanggilan Sable kemari karena ingin memindahkan dia ke lingkungan yang berbeda. Soalnya kalau ia di sini terus, Sable gak akan pernah bisa berkembang. Kemudian Albus mengingatkan satu kejadian penting, di mana itu tentang perang antara gereja dan para penyihir 5 tahun lalu. Mirip seperti perburuan penyihir gitu. Bahkan sampai detik ini, di daerah bagian selatan masih ada perburuan penyihir di sana. Kepala akademi kembali bertanya, apa alasan hal itu tidak terjadi di sini? Kalau menurut Sable, itu terjadi akibat perang 10 tahun lalu, di mana pada saat itu ada penyihir jahat nomor 13 yang muncul di sini, dan memulai perang dengan menyebarkan sihir di kerajaan. Tujuannya sih untuk mengakhiri penindasan dan menciptakan dunia yang dipenuhi dengan penyihir. Akan tetapi, rencananya itu tidak berhasil. Ia kalah. Dan yang menyingkirkan dia adalah Albus, orang yang sedang duduk di hadapan Sable. Albus justru tidak fokus ke arah itu, ia lebih fokus ke dampak akibat pertarungannya. Walaupun dia penyihir jahat, tapi ia sudah mengubah pandangan dunia terhadap sihir. Albus juga nggak menampik karena kejadian itu ia jadi dikenal dunia. Makanya ia membangun akademi ini dengan tujuan supaya bisa mengendalikan penyebaran sihir. Baru 4 tahun berjalan, masyarakat di sini sudah terbiasa dengan sihir. Namun itu tidak terjadi di daerah bagian selatan. Masyarakat di sana masih asing sama yang namanya sihir, penyihir, atau ahli sihir. Maka dari itu, Albus secara pelan-pelan sedang membangun desa penyihir di sana. Di desa ini, keamanan penyihir terjamin. Tidak akan ada diskriminasi terhadap penyihir. Nah, balik lagi ke rencana awal. Jadi, Albus berniat ingin mengirim Sable ke desa itu. Tapi ada satu hal penting yang harus Sable ingat. Jika dalam kurun waktu 3 tahun pengawas desa menilai Sable tidak cocok di sana, semua ingatan Sable tentang sihir dan akademi sihir akan disegel. Maksudnya, ia dibuat lupa dengan semua ini. Kemudian, Rox Kristase ikut nimbrung dalam percakapan.
Katanya Albus pasti sudah memikirkan hal ini matang-matang, makanya dia bisa mengambil beberapa kesempatan dalam rencana itu. Selain mengembangkan muridnya, ia juga bisa memperluas wilayah. Karena jalan ke desa itu sangat berbahaya, jadi dengan semangat, Rox Kristase yang akan mendampingi Sable ke sana. Tapi langsung ditolak sama Albus. Katanya ia sudah mempersiapkan pendamping. Rox Kristase tahu hal itu, makanya ia menyuruh pembimbingnya untuk kembali pulang lalu meminta si pembimbing membuatkan surat kuasa perihal Rox yang akan menggantikan dirinya. Albus yang mendengar hal itu langsung ngamuk. Ya wajar lah. Di sini Rox sempat mengatakan kalau dia akan terus mengganggu Albus sampai dia diizinkan membaca Pustaka Sifar, sebuah buku pegangan tentang sihir yang juga merupakan kitab terlarang. Albus jelas melarang Rox membacanya, soalnya kitab itu berisi ilmu sihir yang bisa menghancurkan dunia. Namun Rox terus memohon, dia sampai berkata tidak akan berbuat semena-mena. Pokoknya nggak akan mencelakai dunia deh. Efek Rox terus bersikeras, Albus akhirnya punya solusi untuk masalah ini. Karena Albus nggak bisa mengizinkan Rox, mungkin dia bisa mempertemukan Rox dengan si penulis Pustaka Sifar yang dikenal dengan penyihir lumpur hitam. Soalnya Albus tahu, biarpun ia mempertemukan Rox dengan si penulis, bukan berarti Rox akan diberitahukan isi dari kitabnya. Lagi pula, Rox pasti tidak akan mengenali si penyihir. Kemudian disanggahlah sama Rox. Katanya ia tidak mungkin nggak ngenalin si penyihir. Itu kan cuma perkara mudah. Singkat cerita, tiba juga hari di mana Sable dan Rox pergi ke desa selatan. Namun ternyata, kepergian mereka tidak hanya berdua. Ada beberapa murid akademi yang ikut pergi bersama mereka. Di antaranya ada Horto, seniornya Sable yang anaknya energik banget. Selanjutnya ada Kut. Cuma karena dia nggak mau pergi bareng sama Sable, Rox, dan Horto, jadi dia beralasan akan pergi bersama kedua orang ini. Katanya sih dia juga sudah terbiasa pergi seorang diri. Nah, saat akan mulai jalan, tak sengaja Horto melihat seseorang yang mencurigakan. Sepertinya Horto tak asing dengan orang itu. Entah memang mengulur waktu atau memang lapar, Horto mengajak Rox dan Sable makan terlebih dahulu. Saat makanan sudah tiba, Horto dan Sable kaget bukan main. Kagetnya bukan karena makanannya ya teman-teman, melainkan karena aksi Rox memberi makan ke cairan kental hitam yang ada di tongkatnya. Kata Rox, tongkatnya itu memang bisa makan, soalnya dia kan tongkat pemakan penyihir. Tongkat yang bisa menghabisi seseorang hanya dengan memakan energi sihir orang yang menyentuhnya. Oh, pantesan aja waktu itu Sable dilarang menyentuh tongkat itu. Kalian pasti bertanya-tanya, kok Rox nggak mati ketika megang tongkat itu? Jawabannya karena Rox adalah pemegang kontrak. Katanya kalau dia kehilangan semua energi sihirnya, Rox masih tetap akan hidup dari kekuatan tongkatnya itu. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Kasiannya Sable, dia mabuk perjalanan. Parah banget lagi. Di sini Rox sempat meminjamkan sapu tangan kesayangannya pada Sable. Karena kondisi Sable makin parah, mereka bertiga jadi harus menghentikan perjalanannya dan mau tidak mau bermalam di sini. Di momen ini, Horto dan Sable bertukar cerita, tapi sebelum itu, Sable memuji kecerdasan Horto. Selain murid yang cerdas, Horto juga memiliki sifat yang baik katanya. Seperti biasa nih, kalau cewek dipuji, pasti ngomongnya dia nggak sebaik yang dikira kok. Ya udahlah ya teman-teman, kita beralih ke pembicaraan selanjutnya aja. Di sini, Horto bertanya apa alasan Sable masuk ke Akademi Sihir. Ia jadi bingung harus menjawab apa, soalnya dia sama sekali tidak ingat kejadian apapun saat sebelum masuk ke akademi. Bahkan dia saja sampai nggak ingat upacara masuk ke akademi kayak gimana. Terus kan, kalau ia sampai gagal nanti, otomatis semua ingatan dia yang ada sekarang pasti dihapus. Dan kalian udah tahu dong artinya apa? Yaps, dia sama sekali jadi tidak punya ingatan apapun. Makanya Sable nggak punya pilihan selain jadi penyihir. Tak lama Rox datang, kemudian ia bertanya sejauh apa sihir yang sudah Sable kuasai. Dengan wajah tertunduk, Sable menjawab, ia hampir tidak bisa menggunakan sihir. Intinya sama sekali tidak bisa mengendalikan sihirnya. Semakin Sable berusaha keras mengaturnya, sihir itu justru hilang begitu saja. Kondisi Sable saat ini cukup mengkhawatirkan kalau kata Rox. Ia pasti akan gagal nanti, meskipun ia sudah berlatih keras selama 3 tahun itu. Sedangkan di tempat berbeda, orang yang Horto lihat tadi ternyata salah satu anggota pemburu penyihir. Karena tahu kalau rombongan Rox terbagi 2, mereka jadi mengincar tim Kut terlebih dahulu. Selain bukan tim yang kuat, mereka juga mengincar Kut. Gak pakai buang-buang waktu, bos pemburu ini pun langsung menyuruh orang tadi mengumpulkan anak buah lalu mempersiapkan jebakan. Singkat cerita, sampai juga tim Rox di penginapan. Horto langsung memesan makanan dan makan dengan lahapnya. Kata Rox, pada dasarnya penyihir adalah orang yang rakus. Soalnya mereka butuh asupan lebih untuk memulihkan kembali energi sihir mereka. Makanya, para pemburu penyihir bisa dengan mudah menemukan mangsanya. Mereka cukup lihat dari cara makan seseorang.
Tak lama muncul dua orang yang pergi bersama Kut waktu itu. Di sini mereka berdua bercerita, katanya semalam mereka diserang sama pencuri. Kemudian Kut pergi sambil membawa peta yang mereka pakai. Makanya mereka kesel banget sama Kut. Mendengar cerita itu, Rox merasa ada yang aneh. Mereka diserang pencuri, tapi tidak ada satu barang pun yang diambil. Terus mereka juga tidak terluka sedikit pun. Padahal kalau memang niatnya mencuri, harusnya mereka menculik dua orang ini untuk dijual. Tapi nyatanya kan tidak. Kedua orang ini terus meluapkan kekesalannya. Mereka mengadu kalau Kut bilang mereka ini adalah beban baginya dan tidak ada gunanya melindungi mereka, penyihir rendahan yang tidak bisa menggunakan sihir. Dari kata-kata itu, Kut jelas melindungi kedua orang ini dari incaran si pemburu dengan mengatakan mereka penyihir rendahan. Kemudian pergi seorang diri agar mereka tidak ikut terlibat. Sable juga membela Kut di sini. Biarpun ia tidak dekat dengan Kut, tapi ia tahu kalau Kut tipe orang yang suka melindungi orang lain. Sebab tujuan dia masuk ke akademi ini kan karena ingin melindungi orang-orang. Selain itu, Kut juga pernah melindungi Sable dari perundungan teman-temannya. Biarpun perkataan Kut suka frontal, tapi sebenarnya dia orang yang baik loh. Kemudian Rox merasa ia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi, dan rencananya ia akan pergi mencari Kut. Itu sontak membuat Sable dan Horto ingin ikut bersama Rox, namun tidak diizinkan. Mereka berempat harus tetap berada di sini. Akhirnya Rox pergi seorang diri. Akan tetapi Horto dan Sable gak mau tinggal diam. Mereka akan menyusul Rox. Dengan menggunakan sapu tangan yang Rox pinjamkan ke Sable waktu itu, Horto bisa melacak lokasi Rox dengan sihirnya. Nah, kan? Ketemu? Alhasil mereka berdua langsung pergi ke lokasi itu. Niatnya sih pergi berempat, tapi dua orang itu gak mau. Mereka takut salah-salah. Daripada dikeluarkan dari akademi akibat melanggar perkataan Rox, mending cari aman. Ya udahlah, sikap mereka juga buruk, mending gak usah ikut. Nah, tadi itu cerita di penghujung episode ini, teman-teman. Kemungkinan besar next episode-nya akan membahas tentang pertarungan Rox dan yang lain melawan kelompok pemburu penyihir. Kira-kira Sable akan berguna nggak ya di sini? Secara dia kan nggak bisa pakai sihir sama sekali. Semoga nggak jadi beban deh. Ya udah teman-teman, kalau begitu happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.